Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berhadir pada siang hari ini di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran yaitu mengenai tentang pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah kabar kalian baik semuanya dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari dan hari-hari berikutnya secara baik dan secara bagus. Baik, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa bersama. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan juga tadarus Al-Quran, yaitu mengenai tentang surah Ad-Din. Minggu kemarin kita sudah membaca surah Al-Insyirah. Jadi hari ini kita tadarus Al-Qurannya, kita membaca surah Ad-Din. Baik, silakan juga untuk anak Zaki juga bisa memimpin untuk membaca surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alayhisallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Akan mengabsen kalian dulu. Nurul, Selfie, Dina, Salma, Siti Nur Aziza. Baik, sudah lengkap semuanya? Sudah. Berarti ada yang hadir, berarti yang tidak hadir, berarti hanya satu orang. Baik. Minggu kemarin kita membahas tentang perilaku Asmaul Husna. Masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Masih. Minggu kemarin kita mengenai tentang perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna, di antaranya Al-Jami, kemudian Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Karim, kemudian Al-Adal dan Al-Akhir. Nah, sekarang ingat kita pembelajaran yang telah lewat. Al-Karim itu kita mengamalkan dalam kesehariannya seperti apa? Berarti dermawan. Berarti kita harus dermawan kepada siapapun. Kemudian Al-Mu'min memberi keamanan, rasa aman kepada siapapun. Kemudian Al-Matin berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu. Kemudian Al-Jami menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah. Kemudian Al-Adal Maha adil. Kemudian memberikan perlakuan seadil-adilnya kepada siapa? Kepada siapapun.
Allah. Yang kedua, setelah menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat mengaitkan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan sifat-sifat Allah secara tepat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas masalah Asmaul Husna sesuai dengan tujuan tadi, mengaitkan Asmaul Husna dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini kita dengan melaksanakan atau dengan melakukan model pembelajaran make a match. Nah, make a match ini adalah mencari pasangan. Nanti kalian Bapak akan berikan bagi kelompok. Ada yang kelompok pertanyaan, ada yang kelompok jawaban. Nanti kalian akan mencari pasangannya masing-masing. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak pengen menayangkan nanti sebuah video tentang pembelajaran kita, yaitu mengenai tentang Asmaul Husna dengan sifat-sifat daripada Allah. Nanti silahkan perhatikan nanti videonya, kemudian nanti simak benar-benar, kemudian dan pahami benar-benar. Paham? Paham? Baik, selamat menyaksikan. Baik, saya sebutkan dulu supaya nanti kalau saya sampaikan nanti besok adalah diberikan catatan. Baik, jelas. Sudah masalah lainnya. Al-ma'rifah an tariq ma'rifat al-asma' was-sifat. Mengenal Allah dengan cara mengenali al-asma' was-sifat. Perhatikan bagaimana cara beliau membuka pembahasan ini, menerangkan kepada kita. Tujuan kita mengetahui al-asma' was-sifat, tentu apa yang bahasa tadi mereka jadikan wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata beliau, memahami dia atau mengetahui al-asma' was-sifat itu tujuan utamanya adalah menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham dia? Mari kita turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masilah syarah allati tasabbaha al-asma' al-datnya. Tapi kalau sifat, nama-nama yang menunjuk pada karakternya, keadaannya, lepaskan dulu. Bisa saya beri contoh ke kita dulu, ke makhluk, jangan contohkan ke Allah tidak sama, bisa kali beri syekh, bisa Adi, itu nama bisa menunjuk kepada saya. Muhammad, itu nama Ani, itu nama. Nah, sedangkan yang kedua, sifat jujur, itu sifat. Jelas ya? Sifat yang melekat kepada pemilik nama itu. Jelas sih? Berarti ada di pembahasan ini, termasuk yang diperkenalkan oleh Al-Quran hadis, ada nama-nama yang melekat kepada Allah untuk menetapkan zatnya, untuk membedakan Allah dengan nama-nama yang lain. Saya beri contoh bisa. Dulu orang-orang jahiliyah, ketika pertama kali diperkenalkan oleh Nabi SAW tentang keesaan Allah, tentang Allah, itu selalu memperkenalkan dengan Rabb yang merawat, memperhatikan, memberikan segala hal yang dibutuhkan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Sifat kemudian ini begitu ditanya Rabb. Karena itu ayat-ayat yang itu pertama kali memperkenalkan dari sini nanti akan ditelusuri lagi. Kalau Tuhan kami sifatnya punya begini, kalau Tuhan kami sifatnya bagaimana? Maka kemudian kemudian sifat-sifat Rahman, Rahim, Malik, Qudus dan sebagainya. Nah, jadi ini yang dimaksudkan ada yang disebut dengan al-asmaul husna, nama-nama terbaik yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sifatihil uliyah, dan sifat-sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak sekalian, tadi sudah kita melihat video, penayangan video mengenai tentang asma dan sifat-sifat daripada Allah. Perbedaan antara asma itu seperti apa, kemudian perbedaan asma dengan sifat itu seperti apa. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku kalian halaman 27. Silakan kalian buka buku
kalian halaman 27. Bapak beri waktu kalian untuk membacanya sekitar 10 menit. Jadi silahkan kalian baca buku itu, kemudian pahami isinya. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, tadi sudah menonton video, kemudian menyaksikan video, kemudian Bapak suruh lagi membaca. Sekarang ada yang pengen ditanyakan mengenai tentang materi ini? Baik, silakan Anda. Saya mau bertanya di antaranya yaitu apa perbedaan antara asma Allah dengan sifat-sifat Allah? Baik, terima kasih untuk Ananda. Baik, ada pertanyaan dari Ananda mengenai tentang apa perbedaan antara asma Allah dengan sifat-sifat Allah. Ada yang bisa menjawabkan? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari saudara. Jawabannya adalah sifat Allah adalah sesuatu yang menunjukkan arti atau makna tambahan atas zatnya. Sedangkan asma Allah adalah sesuatu yang menunjukkan zat Allah saja atau menunjukkan zat dan sifatnya. Baik, silakan tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Baik, perbedaannya antara asma Allah dengan sifat Allah. Asma Allah adalah makna tambahan atau zatnya, sedangkan asma Allah adalah sesuatu yang menunjukkan zat Allah. Jadi sesuatu sifat Allah itu adalah sesuatu yang menunjukkan artinya. Jadi sesuatu yang menunjukkan arti itu berarti sifat Allah. Sedangkan asma Allah itu adalah sesuatu yang menunjukkan zat Allah saja atau menunjukkan zat atau dengan sifatnya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Nina. Apa contoh dari sifat Allah yang menunjukkan sifat zat? Contohnya, contoh sifat Allah yang menunjukkan zatnya. Ada yang bisa jawabkan lagi? Baik, silakan Zaki. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari saudari Iman. Contoh dari sifat Allah yang menunjukkan sifat zat Allah yang Maha Mengetahui. Baik, silakan tepuk tangan lagi. Baik, untuk contohnya tadi yang dicontohkan oleh Zaki adalah Allah itu bersifat al-alim. Artinya adalah Allah itu Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui, di mana asma ini menunjukkan bahwa betapa luasnya pengetahuan yang Allah miliki. Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti janji Bapak tadi di awal pembelajaran kita akan menggunakan model pembelajaran make a match. Nanti Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Sekarang Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Mulai dari Nurul. 1, 2. Berarti ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Sekarang silakan maju ke depan, cari kelompoknya masing-masing. Yang 1 silakan 1, yang 2 silakan 2. Jadi Bapak akan bagikan nanti di sini kelompok soal, di sini kelompok jawaban. Silakan cari pasangannya masing-masing. 1, 2, 3. Berarti ini sudah kelihatan bersama dengan pasangannya masing-masing, walaupun perempuan dengan perempuan, tapi ada laki-laki dengan perempuan berjodoh. Artinya berjodohnya antara soal dengan jawab. Terima Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan kalian baca masing-masing. Mulai daripada Salma. Soalnya mana? Silakan baca soalnya kemudian baca jawabannya. Asma Allah yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Asma ini menunjukkan sifat penyayang pada Allah.
sifat-sifat Allah yang Asma Allah yang menunjukkan sifat derajat Allah Subhanahu wa taala. asma Allah yang menunjukkan sifat zatnya Allah. Jawabannya adalah Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Baik, silakan tepuk tangan dulu. Berarti mereka berdua berarti jodoh berpasangan. Sekarang giliran yang kedua, apakah Nanda dengan Lutfi akan berjodoh atau tidak? Kita lihat selanjutnya. Baik. Asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal asma Allah. Al-Azim, Maha Agung. Asma ini mengandung arti zat yang memiliki kesempurnaan dalam keagungan, baik dalam asma, sifat maupun perbuatannya. Dialah yang pantas memiliki sifat sempurna, agung dan indah. Tadi berarti asma Allah Asma Allah yang bersifat yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. yang menunjukkan beberapa sifat tapi tidak menunjukkan makna tunggal. Jawabannya adalah berarti Al-Azim, Al-Azim, Maha Agung. Sudah cocok? Cocok untuk apa? Cocok. Sudah jodoh atau tidak? Sudah betul jawabannya antara pertanyaan dan jawaban? Alhamdulillah. Sudah betul? Baik, silakan. Asma Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Asma Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Maha Hidup. Asma ini menunjukkan sifat kehidupan pada Allah. Pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terakhir, cocok atau tidak? Nyaring dong, cocok atau tidak? Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tadi ada yang pertanyaan, kelompok 1 pertanyaan, kelompok 2 berarti jawaban. Sekarang Bapak balik lagi. Ada yang sebelahnya, yang kelompok 1 jawaban, berarti kelompok 2-nya pertanyaan. Silakan kumpulkan dulu. Baik, untuk ini tadi kita cukupkan sudah, karena sudah semuanya membagikan tadi. Ada yang pertanyaan, ada yang jawaban. Kemudian bapak balik lagi, kelompok ada yang jawaban, ada yang bertanyaan. Baik, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah melaksanakan model pembelajaran make a match. Tadi sudah kita laksanakan. Untuk yang terakhir, karena waktu kita hampir habis, jadi Bapak akan mengajukan kepada kalian sebuah post test soal di mana Bapak pengen mengetahui bagaimana kalian dalam memahami pembelajaran hari ini. Jadi Bapak akan bagikan sebuah soal post test, nanti silahkan kalian jawab pertanyaannya. Baik, sudah? Sudah. Para yang sudah, silahkan kumpulkan ke depan. Sudah. Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pembelajaran kita. Tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran kita mengenai tentang mengaitkan Asmaul Husna dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran kita. Tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran kita mengenai tentang Asmaul Husna, mengaitkan Asmaul Husna dengan sifat-sifat Allah melalui model pembelajaran make a match. Untuk itu biasanya sesudah terakhir ini ada yang harus disampaikan, yaitu mengenai tentang kesimpulan. Jadi ada pembelajaran, sudah pembelajaran, masa pembelajaran, nanti ada kesimpulan. Nah, sekarang mau mintakan siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Oke, silakan Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan bahwasannya Asmaul Husna berdasarkan makna yang terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, asma Allah yang menunjukkan sifat zat Allah. Yang kedua, asma Allah yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, asma Allah yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan. 4. Asma Allah menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan dulu untuk Zaki. Baik, itulah tadi kesimpulan mengenai tentang pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai tentang Asmaul Husna berdasarkan dengan maknanya tadi terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, asma Allah yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asma Allah yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, asma Allah yang menunjukkan kesucian dan kesakralan serta pembebasan Tuhan dari segala sifat kekurangan dan keburukan. Yang keempat, asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Baik, anak-anak sekalian, sekarang Bapak pengen tanya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana pembelajaran ini? Alhamdulillah. Menarik atau tidak? Menarik. Rame atau tidak? Menarik. Ramenya kenapa? Karena dapat pasangan masing-masing. Alhamdulillah. Ada yang ikhlas, ada yang tidak berarti. Baik, berarti pelajaran kita hari ini menarik dan rame. Tidak seperti biasa. Karena kita ada sebuah semacam permainan. Jadi model belajar make ini semacam permainan atau mencari pasangan. Baik, anak-anak sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapaknya sekedar mengingatkan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, agar seyogianya pembelajaran hari ini, agar seyogianya kalian bisa mempelajarinya lagi di rumah. Jadi silakan nanti baca-baca lagi di rumah tentang pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita ke penghujung acara kita, ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk menutup acara kita, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan hamdalah